Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemega Permana dari kelas PAI 4D. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas materi-materi yang sudah dipelajari. Langsung kita mulai saja ke materi yang pertama. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan pendidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren, yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakat sendiri. Konsep pendidikan berbasis masyarakat kiranya merupakan hal yang urgent untuk dilakukan dalam rangka demokratis pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perjuangan politik menuju transformasi sosial. Pendidik berbasis masyarakat merupakan bagian dari agenda pedagogik kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan. Manakala pendidikan telah terbebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan, itu berarti demokratisasi pendidikan dapat terwujud. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang sejak dulu sudah ada. Kelebihan pendidikan berbasis masyarakat diantaranya yang pertama fleksibel, demokratis, lebih mengetahui permasalahan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa pendidikan Islam pada mulanya juga berbasis masyarakat. Masjid, rumah sahabat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Pendidikan multikultural. Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama, dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas, sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan normal saja, melainkan pendidikan multikultural itu harus dipelajari oleh masyarakat luas secara non-formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi, agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang tentram dan damai. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah seorang pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah atau sejarawan Muslim, sebagai filosof, ekonom, politisi, sekaligus pendidik. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Pendidikan tak hanya sebatas proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, lebih luas lagi pendidikan merupakan proses di mana para anak didik mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Maka dari itu, beliau tegas bahwa ilmu dan pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Ada beberapa metode yang ditawarkan beliau, di antaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu mengembangkan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia modern.
Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan dalam realitas kehidupan. Pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Dalam meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa, dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imaroh mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim, kedamaian hidup di akhirat, sarana kebahagiaan dunia, pendidikan akal dan jiwa, dan pembinaan akhlak. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India, untuk kemudian berusaha menerapkan di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola. Pada tahun 1912, ide-ide yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasik, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Muhammad Hasyim itu nama kecil pemberian dari orang tuanya. Kiai Hasyim dilahirkan oleh pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah di masa hidup. Di masa hidupnya, beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun keturunan. Konsep beliau tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial, budaya, dan politik di masa hidup beliau, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Pendidikan untuk dunia dan akhirat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan. Mukani mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar
sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Pendidikan agama Islam yang utama, pendidikan sekuler untuk tantangan zaman. Hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, mendalami ilmu agama Islam dalam kurun waktu yang sangat lama, tentu membuat corak konsep pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari condong ke arah pemikiran pendidikan Islam menurut Persatuan Islam atau sering kita sebut dengan Persis. Adalah suatu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin, dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, di antaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah, pesantren, penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan. Ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan anak-anak dan Holland Inland School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam atau PENDIS. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis mengordinasi pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan inilah Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakafan, dan lain-lain sebagainya.